Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul dari Prodi TI Angkatan 21 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan codingan atau aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi administrasi. Langsung saja kita masuk ke codingan aplikasi administrasi, yang dimana ada namespec yang berisi administrasi aplikasi. Dilanjut di kelas program menggunakan static point main. Deklarasinya menggunakan /2 atau komen, yang dimana komen ini berfungsi supaya saat codingan dijalankan tidak terbaca. Lanjut ke string nama, yang dimana string berfungsi menggabungkan beberapa string bersama-sama seperti nama belakang dan nama depan. Lanjut ke console write yang berisi nama wali kelas. Lanjut ke nama yang berisi console readline dan console writeline. Nah, perbedaan antara console write dan console writeline adalah console write adalah suatu codingan yang menjalankan satu baris saja, sedangkan console writeline suatu codingan yang menjalankan lebih dari satu baris. Sedangkan readline adalah suatu codingan yang membaca teks yang kita ketik dalam satu baris. Jadi kalau kita ingin menjalankan console readline yang berisi nama wali kelas ini, kita harus menggunakan codingan console readline untuk membaca nama wali kelas tersebut. Lanjut ke string, dimana kita di sini membuat 5 kolom. Kolom pertama berisi console write yang isinya nama lengkap. Kolom kedua nomor induk mahasiswa. Kolom ketiga jenis kelamin. Kolom keempat alamat mahasiswa, dan kolom kelima kelas. Setelah data-data di atas sudah diisi, maka akan di-input ke console writeline yang berisi pendataan siswa, nama wali kelas, nama lengkap, nomor induk mahasiswa, jenis kelamin, alamat, dan kelas. Setelah data-data di atas sudah diisi, maka codingan terakhir ini berfungsi untuk menjalankan data-data yang sudah diisi di atas. Contoh, kita jalankan. Ada nama wali kelas, nomor induk, jenis kelamin, alamat mahasiswa, kelas D, lengkap, udah ya. Oke. Oke, lanjut ke aplikasi Doxygen atau dokumentasi. Yang pertama, masukkan saja aplikasi yang udah kalian buat. Aku udah buat administrasi aplikasi, langsung masukin foldernya. Select folder, nama project, administrasi administrasi. Karena ID yang sudah saya gunakan udah sampai 10, maka yang saya gunakan sekarang ID 11. Karena jika kita menggunakan ID yang sama maka tidak akan kebaca. Masukkan project logo. Oke, ini kita centang. Habis itu select folder. Di sini kita buat folder baru untuk penyimpanan file
aplikasi dokumentasi. Di sini dokumentasi, select folder, select, next, add entitas. Terus yang ketiga optimize for Java, next. Yang latex di centang, next. Pilih yang ketiga, habis itu centang semuanya, habis itu next. Masuk ke export dulu, dot, habis itu kelas diagram di centang sama habis itu next, habis itu di run. Show HTML output untuk menampilkan ini berhasil ya. Langsung saja close, set logo, setnya sesuai folder yang kalian buat tadi biar enggak. Habis itu set file, setnya di logo yang kalian buat tadi biar enggak pusing. Udah. Lanjut ke aplikasi installer atau deployment. Aplikasi yang digunakan itu Inno Setup Compiler. Bisa lanjut, langsung create new script file. Oke, gak usah dicentan, next. Nah, program administrasi aplikasi TIUMY. Next, langsung saja next. Nah, di sini kalian masukkan program aplikasi yang kalian sudah buat. Data D, nah ini aplikasi yang saya sudah buat. Lagi next, itu masuk di bin debug. Nah ini bisa klik, habis itu open. Nah habis itu add filenya. Nah ini ada 2 filenya, kita add aja. Yang aplikasi nggak usah di add karena udah di add di atas tadi di browsernya. Langsung aja open, habis itu next. Udah, next, finish. Udah selesai. Nah ini buat save aplikasi yang udah kita buat di Inno Compiler. Kita langsung buat file dulu. Filenya ya. Administrasi. Sudah selesai. Nah, untuk menjalankan aplikasi yang kita buat di Inno Setup Compiler, kita masuk ke data yang udah kita di tempat mana kita set tadi. Sengaja masuk di deployment, output. Nah ini saya install, enter. Oke, next, install, finish. Nah ini udah selesai ya. Mau kelas, coba kita tes. Misalnya ini kita untuk ketika garis kelamin lagi alamat siswa kelas. Nah udah berhasil ya. Oke, lanjut di aplikasi kedua. Aplikasi kedua ada aplikasi kasir.
Langsung saja masuk ke codingannya. Nah, di aplikasi kasir ini, main speknya kasir aplikasi menggunakan internal class program dengan static void main. Lanjut ke cetakan aplikasi. Nah, di sini menggunakan konsol Redline yang berisi nota transaksi, jalan jalan sama nomornya. Lanjut ke drawing menu, ada beberapa, ada coklat, green tea, ada pop menu, ada steak menu, ada dessert menu. Nah, di sini tuh menggunakan konsol Redline karena konsol Redline itu membuat teks lebih dari satu dibanding konsol Red. Jadi kalau mau buat ini lebih dari satu baris, kita menggunakan konsol Redline. Lanjut ke looping input jumlah memakai kondisi dan while. Nah, di sini ada konsol Redline dengan berisi jumlah item. Nah, untuk menyerangkannya itu menggunakan codingan konsol Redline. Nah, ada while. Nah, while ini berfungsi untuk mengulang suatu statement atau perintah. Nah, karena di sini ada beberapa pengulangan, yaitu ada kayak total. Nah, total itu ada beberapa, ada nama, makanya kita menggunakan codingan while. Oke, lanjut ke looping. Di sini ada string, nama sama dengan new string, ada integer, place sama dengan new integer, int total sama dengan 0, int bayar dan kembali. Nah, di sini ada konsol Redline yang berisi nama menu item dijalankan dengan konsol Redline. Yang kedua ada konsol Redline price menu item yang dijalankan menggunakan konsol Redline. Ya, yang ketiga ada price sama dengan ini price atau biasa disebut dengan harga item. Lanjut ke deklarasi. Deklarasi ada string nama kasir, string nama pembeli, string date, string jam. Nah, lanjut ke konsol rect nama kasir. Nama kasir diinput dari string nama kasir. Konsol Redline nama pembeli diambil dari string nama pembeli. Ada date di sini di mana waktu dan jam pembeliannya itu langsung tercatat diambil dari string date dengan jam date time diambil dari string jam. Lanjut ke menu yang dipesan menggunakan konsol rect, ada tanggal transaksi, ada jam transaksi, menu yang dibeli. Lanjut ke konsol Redline. Di sini ada nama dengan price. Maksudnya nama item dengan harganya. Lanjut ke forage. Yang dimana forage ini berfungsi untuk perulangan yang datanya bentuknya array. Jadi nggak beda jauh sama while, tapi perbedaannya forage ini menggunakan perulangannya berbentuk array. Kemudian lanjut ke tampilan jumlah harga menggunakan konsol Redline karena lebih dari satu baris. Kemudian lanjut ke konsol write, berisi uang yang dibayarkan, dijalankan menggunakan konsol Redline. Kemudian lanjut ke konsol Redline, pemberitahuan ketika uang tidak cukup. Lanjut ke konsol Redline, uang kembali dan uang pas. Nah, di sini ada codingan terakhir yang dimana berfungsi ketika uang pembeli tidak cukup, maka yang dicetak di sini maaf uang Anda kurang gitu.
Misalnya kita jalankan di sini, masukkan jumlah item, misalnya 1, enter, ada granita, enter, price nya 18.000, enter, nama kasir, enter, pembeli. Nah, di sini udah ada tanggal transaksi, jam transaksi, menu yang dibeli, ada yang ingin dibayarkan, misalnya harganya 18. Kalau kita klik 12, maka maaf uang Anda kurang. Nah gitu. Jika kita ketik misalnya 18.000, maka uang Anda cukup gitu. Sudah selesai. Oke, kita lanjut ke Oke, langsung saja lanjut ke aplikasi DoxyGen atau DoxyWord. Bagian dokumentasi. Masuk. Karena ini udah project kedua yang saya buat, kita masukkan saja aplikasi yang mau kita buat tadi. Aplikasi kasir aplikasi. Nah, langsung aja select folder. Habis itu buat nama project kasir aplikasi. Karena tadi 11 ID 11 saya udah gunakan, maka kita gunakan ID 12 biar kebaca. Langsung select logo, download, kita pakai gambar kita pakai ini aja kan. Habis itu select ini, select folder yang dimana kalian mau menyimpan hasil dokumentasi kalian. Itu dokumentasi hasil 1. Oke, select folder, langsung aja next. Seperti yang tadi, identitas Optimus for Java, next. Yang latex di centang, next. Yang ketiga semuanya dicentang, habis itu next. Masuk ke expert dot kelas diagram dicentang dengan unlock, habis itu next. Itu run. Oke, langsung tampilkan soal HTML output. Udah, saya keluar, saya blok, masukin ke folder yang udah kalian buat tadi, save. Selesai, save file, masukin ke folder yang udah kalian buat, save. Dah, selesai. Lanjut ke ini, aplikasi deployment menggunakan aplikasi Inno Setup Compiler. Saya create new script, habis itu oke. Next, nama program kasir aplikasi TI ini. Next, langsung ya next. Nah, di sini seperti biasa langsung aja masukin aplikasi yang udah kalian buat. Geser aplikasi, masuk ke bin, debug. Nah, ini kayak tadi. Nah, udah masuk
masuk sampelnya. Nah, yang dua ini langsung open, next, 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 next sampai finish. Oke, yes. Nah, di sini kan udah selesai. Kalian buat folder untuk menyimpan aplikasinya di mana? Misalnya di sini deployment, ini satu, masuk ke sini, set, ini satu, pasir, set. Nah, udah. Untuk menyelangkannya kalian masuk lagi ke folder yang dimana kalian menyimpan aplikasi yang tadi. Satu, masuk ke output, my setup, langsung saja install. Next, next, install, finish. Nah, udah. Tuh, coba kita tes. Masukkan jumlah menu item 2. Enter, ada doang. Doang ini harus sesuai hurufnya ya. Enter, harga tidak bisa dulu ya. Nah, udah. Nah, ini kalau uang yang dibayarkan karena total 38.000, coba kita kasih 38.000. Nah, maka muncul selamat menikmati termasukkan sudah datang di KPBB. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika uangnya tidak cukup maka yang tampil maaf uang Anda tidak cukup. Oke, udah berasa ya. Pas. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari aplikasi yang saya sudah buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Asrul dengan NIM 2021 014122 mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.